H-1 menjelang akhir bulan Mei, dan lagi-lagi kita selalu ingatkan bahwa ada kecenderungan di mana dolar akan selalu menguat atau cenderung menguat lebih tepatnya di saat mendekati akhir bulan, atau lebih tepatnya mungkin saat dia di hari terakhir bulan berjalan. Nah, masalahnya apakah ini akan menjadi pertanda buruk untuk emas ataupun pasar saham? Karena sampai detik ini kita melihat ada penurunan di keduanya dan juga beberapa mata uang lainnya. Oke, kita lihat apa yang menjadi faktor penggerak dan bagaimana selanjutnya. Ya, pertanyaan yang tentu akan mencuat saat ini adalah tadi malam tidak ada data ekonomi, tapi kenapa dolarnya malah mengalami penguatan yang signifikan? Oke, ini berarti balik lagi dengan apa yang pernah kita bahas di hari Senin, yaitu waktu kita bicara tentang end of month flows, kemudian juga ada kondisi di mana market sebetulnya menantikan data ekonomi yang paling penting di akhir bulan, yaitu ada data inflasi PCE. Ya, di sini saya coba mengurutkan apa yang menjadi faktor yang bisa menjadi penyebab penggerak dolar. Salah satunya kalau kita lihat dari pasar obligasi. Ya, dalam 2 hari terakhir kita sempat melihat ada lelang obligasi pemerintah Amerika yang ternyata tenor jangka pendek baik itu 2, 5, dan bahkan tadi malam adalah 7 tahun, kecenderungannya kurang peminat. Nah, dampak dari sini teman-teman, itu akan mengakibatkan imbal hasil treasury justru mengalami kenaikan. Ya, obligasi turun berarti imbal hasil treasury-nya akan mengalami kenaikan. Satu sisi, dengan imbal hasil treasury yang mengalami kenaikan justru akan mendorong penguatan kepada US dollar. Nah, faktor pertama kita sudah sebutkan itu, dan itulah yang terjadi sampai detik ini kenapa dolar mengalami penguatan. Kemudian yang kedua adalah faktor terkait dengan short term yang kita perkirakan ini mungkin dampaknya jangka pendek karena ya ini hanya terjadi begitu mendekati akhir bulan. Ya, end of month flows kita juga sudah sempat sebutkan beberapa kali bahwa dampaknya ini adalah dari permintaan dolar yang kecenderungan meningkat saat mendekati akhir bulan, di mana perusahaan-perusahaan terutama ekspor-impor harus mengkonversikan mereka dengan pembayaran terkait dengan US dollar. Jadi mau tidak mau mereka akan ya bahasanya mungkin lebih kepada meningkat permintaan terhadap US dollar fisik. Nah, inilah yang membuat kenapa dolar semakin kuat. Kemudian yang ketiga adalah data ekonomi terakhir. Kita bicara yang terakhir itu berarti berpacu kepada yang ada di minggu lalu. Hari Kamis kurang lebih dengan data PMI manufaktur dan juga PMI service yang relatif lebih kuat daripada perkiraan. Kenapa? Karena kita dalam hari Senin dan juga hari Selasa kita tidak mendapatkan data ekonomi yang terlalu signifikan kecuali data consumer confidence. Itu pun datanya relatif kuat juga. Sehingga bisa disimpulkan data ekonomi Amerika yang relatif lebih kuat di sebelumnya itulah yang mengakibatkan kenapa dolar kecenderungannya memiliki alasan yang cukup kuat untuk tetap mengalami kenaikan. Selain tentunya didorong oleh kenaikan imbal hasil treasury tadi. So, dampak ini kelihatannya kita harus mengurutkan lagi. Otomatis yang akan dinantikan oleh pasar adalah terkait dengan data ekonomi, lalu kemudian kebijakan FOMC yang akan diumumkan di bulan Juni mendatang. Ya, saya bilang Juni mendatang berarti kita kaitannya mengacu kepada tanggal 13 Juni, bukan minggu depan, karena minggu depan otomatis kita harus memperhatikan data non-farm payroll. Nah, data sampai akhir pekan ini, pertama di hari Kamis dan hari Jumat, kita akan melihat data GDP, data jobless claim, dan juga data inflasi PCE. Otomatis yang diperlukan supaya FOMC membuka kembali jalur kesempatan untuk melakukan pemangkasan yang lebih cepat, itu berarti harus mengalami atau mendapatkan data ekonomi yang relatif lebih remah. Ini kontras dengan apa yang terjadi di minggu lalu dengan data-data ekonomi yang kecenderungannya masih relatif lebih kuat. Nah, otomatis juga itulah yang akan membuka kemungkinan potensi rebound emas ataupun pasar saham. Satu sisi kebalikannya adalah kalau ternyata datanya terlalu kuat, hati-hati, maka kemungkinan akhir bulan Mei ini akan ditutup dengan penguatan US dollar. Dan itu berarti mau tidak mau emas ataupun pasar saham atau bahkan currency lain harus menunggu dengan sabar sampai data non-farm payroll minggu depan akan dirilis. Nah, kaitannya dengan mata uang euro, lagi-lagi kita dalam fase di mana ECB hampir bisa dipastikan 88 atau bahkan 90% sudah pasti akan melakukan pemangkasan suku bunga pertamanya 25 basis point di tanggal 6 Juni mendatang, sehingga mereka butuh setidaknya ya mungkin harus ada comparison dengan Fed. Kalau ada kesempatan Fed-nya bilang bahwa ini kemungkinan juga terbuka untuk pemangkasan lebih lanjut, tapi satu sisi kalau ternyata data ekonomi yang relatif lebih kuat ya otomatis itu minim. Sehingga itulah sebabnya kenapa dolar lebih kuat dan akhirnya euro pun menyerah dalam keadaan tersebut. Nah, tapi
mungkin pembalikan akan terjadi malam hari kalau misalkan data-data ekonomi yang kita sebutkan tadi itu relatif lebih lemah daripada ekspektasi. So, tunggu sampai nanti malam data GDP, jobs claim, dan besok kurang lebih dengan data inflasi PCE. Karena itu ya titik keseruan dari pergerakan berikutnya. Nah, sementara kalau kita bicara tentang apa yang disampaikan dari para pejabat Fed, tadi malam atau lebih tepatnya dini hari tadi, Bostic atau Raphael Bostic, Presiden Fed dari Atlanta, mengatakan bahwa kondisinya agak masih membingungkan. Kalau misalkan kita lihat dari inflasi, memang jalurnya bergelombang. Bahkan secara umum, memang kecenderungannya untuk inflasi tersebut sudah bisa dipastikan sedang mengalami penurunan. Hanya saja untuk mencapai target inflasi 2%, kelihatannya belum bisa dipastikan, alias belum ada kepastian. Jadi, ya inilah yang disimpulkan oleh market. Ketidakpastian tersebut mengakibatkan jeda ataupun kemungkinan tidak akan mendapatkan potensi pemangkasan dalam waktu dekat. Ya, tapi masalahnya market sudah memperhitungkan ulang seperti yang kemarin sudah sempat kita sampaikan. Mereka sudah mengantisipasi bahwa Fed kemungkinan tidak akan melakukan pemangkasan Juni, tidak akan melakukan pemangkasan Juli. So, ekspektasi mereka saat ini bergeser kepada bulan September. Tapi itu akan bergeser juga kalau ternyata data-data ekonomi 1 sampai minggu depan itu kemungkinannya datanya relatif lebih kuat. So, hati-hati teman-teman, ini akan sangat krusial. Baik data minggu ini, GDP, ataupun bahkan jobs claim, atau bahkan inflasi PCE, atau minggu depan dengan data non-farm payroll, semuanya akan terkait dengan kebijakan moneter tersebut. So, kalau misalkan dari kesimpulan yang saya dapat dari pernyataan Raphael Bostic, sebetulnya dia berada di sisi yang less hawkish, tapi juga untuk kecenderungan dovish tidak terlalu kuat. Karena mau tidak mau dia hanya menegaskan, andai kata data inflasinya kecenderungannya lebih turun atau lanjutkan penurunan atau lebih tepatnya melunak, maka itu akan membuka jalur kemungkinan ekspektasi pemangkasan suku bunga yang jauh lebih dekat. Dan otomatis, baik itu pasar saham atau bahkan emas kemungkinan menunggu sinyal lebih lanjut terkait dengan hal tersebut. Oke, kita pindah ke apa yang menjadi faktor penggerak crude oil. Sampai saat ini, kalau misalkan teman-teman lihat, angka tertinggi adalah level $80 per barel, dan saya catat itu adalah kenaikan dalam 2 hari terakhir. Ya, hal tersebut kalau kita perhatikan dari kondisi grafik, memang sangat wajar. Dia mengalami rejection di zona 75 atau 76, lalu kemudian dia rebound mendekati pertemuan OPEC, yang menurut agenda kurang lebih akan dilakukan di tanggal 2 Juni. Oke, saya punya bagian di sini. Apa yang akan selanjutnya diperhatikan? Ada 2 hal di sini yang saya cantumkan. Yang pertama adalah OPEC meeting, lalu kemudian yang kedua adalah terkait dengan inventory Amerika. Oke, kemungkinan yang akan kita lihat di dalam waktu dekat adalah inventory Amerika yang akan dirilis nanti malam. So, kesimpulannya kalau misalkan lihat dari inventory, ekspektasinya adalah ada kemungkinan pengurangan inventory atau pengurangan pasokan. Kalau misalkan pengurangan pasokan berarti kaitannya adalah pasokan yang berkurang, ini akan positif untuk harga minyak. Maka pastikan kalau angkanya lebih kecil, itu akan mendorong harga minyak lebih tinggi lagi dan kemungkinan area 81 mungkin saja bisa ditembus. Tapi kalau misalkan datanya relatif lebih tinggi, artinya tidak ada pengurangan pasokan atau mungkin pengurangan cuma sedikit, maka kemungkinan harga minyak berpotensi mengalami penurunan kembali. Seperti yang terjadi atau yang terlihat sampai sesi Asia ini, kita melihat kembali retrace ke level $79. Tapi apakah dia akan lanjut turun ke level 77? Belum tentu, karena kita harus pastikan lebih dulu dengan data inventory nanti malam. Yang kedua, OPEC meeting di tanggal 2 Juni. Sebetulnya ini adalah rumor yang sudah bisa dibilang basi dan juga sudah cenderung berhembus dari sejak minggu lalu. Oke, tapi tidak apa-apa. Di sini saya coba mengelompokkan antara keputusan untuk melanjutkan pemangkasan produksi dengan stop pemangkasan produksi. Jelas, kalau dia stop pemangkasan produksi, hasilnya adalah harga minyak akan cenderung turun, dan saya beri di sini panah 2 arah ke bawah, itu menandakan penurunan yang jauh lebih cepat, jauh lebih tajam, dan mungkin ya bisa dibilang $75 atau $74 itu pun bisa ditembus. Tapi kalau ternyata dia lanjutkan program pemangkasan, saya spesifikasikan jadi 2. Detailnya adalah apakah dia akan melanjutkan dengan angka yang sama atau kurang dari angka sebelumnya, atau dia akan melanjutkan dengan program yang lebih ditambah lagi alias di atas angka sebelumnya. Angka sebelumnya merajuk kepada angka 2,2 juta barel per hari. Ini adalah include dengan pemangkasan sukarela dari Arab Saudi ataupun Rusia, yang masing-masing kalau tidak salah dari Arab Saudi sendiri 1 juta barel per hari, sementara Rusia itu kurang lebih mengurangi 500.000 barel per hari. Nah, kalau angkanya di atas 2,2,
berarti otomatis oil atau crude oil atau minyak mentah itu akan mengalami kenaikan yang signifikan, artinya lanjutkan kenaikan mungkin di atas $82. Tapi kalau misalkan harga ataupun pemangkasannya relatif sama atau bahkan di bawah 2,2 juta barrel per hari, ya saya rasa dengan angka yang sama, kemungkinan kenaikannya akan terbatas, kemudian harga minyak akan kembali turun. Nah, jadi kurang lebih apa yang akan menggerakkan? Ya, kurang lebih inilah yang mengakibatkan harga pergerakan berikutnya untuk crude oil. Nah, satu sisi, kalau misalkan kita lihat dari isu-isu yang berkembang, ada hal yang juga cukup menarik di sini, teman-teman. Kondisinya adalah pertemuan yang akan dilakukan secara virtual ini, ada kemungkinan rumornya tetap melakukan pemangkasan produksi, cuman angkanya ini yang masih dinanti-nanti. Ya, rumor selalu berkembang sebelum-sebelumnya itu menyebutkan bahwa pemangkasan akan dilanjutkan didorong sampai akhir kuartal 3. Asumsinya adalah Arab Saudi ataupun Rusia yang tetap menjadi pelopor untuk melakukan pemangkasan produksi. Nah, tinggal masalahnya adalah negara-negara lain yang relatif lebih kecil produksinya daripada Arab Saudi ataupun Rusia. Kira-kira akan seperti apa? Kalau misalkan mereka setuju, ya otomatis mereka akan tetap melanjutkan pemangkasan tersebut dan mungkin dipaksakan untuk tetap dalam koridor 2,2 juta barrel per day tadi. Ya. Dan satu sisi yang menjadi rumor terbaru adalah terkait dengan jumlah pasokan. Ya, inventory global akan menunjukkan juga kemungkinan menjadi penentunya. Ya, data awal menunjukkan ada peningkatan yang katanya sekitar 20 juta barrel untuk basis bulanan dan 34 juta barrel untuk basis tahunan. Angka ini cukup tinggi menurut mereka sehingga kemungkinan OPEC mempertimbangkan untuk melanjutkan pemangkasan produksi. Tapi lagi-lagi, angka berapa yang kira-kira akan dilakukan? Apakah masih sama, lebih tinggi, atau lebih kurang? Yang kita harapkan tentunya, ya kalaupun misalkan kita berharap dengan inflasi global harus turun, saya lebih mendukung kepada angka yang relatif sama, karena itu berarti kenaikan akan relatif terbatas, kemudian dia akan turun kembali. So, itu yang akan membantu inflasi secara global sehingga akhirnya didapatkan kemungkinan untuk pemangkasan suku bunga dari bank sentral. Ya, ekonomi kalian untuk hari ini berarti kita akan lihat dari unemployment rate untuk zona euro. Pastikan datanya relatif lebih tinggi karena itu yang diharapkan oleh market supaya ada desakan yang paling serius untuk ECB melanjutkan pemangkasan setelah 6 Juni. Jadi, kalaupun misalkan angkanya jelek atau dalam artian mungkin lebih tinggi, ya itu semakin mendorong ekspektasi selanjutnya. Nah, tapi kalau angkanya lebih rendah, katakanlah di bawah 6%, ya ini adalah suatu kejutan. Otomatis pasar tenaga kerja masih tetap dianggap solid, dan ECB nggak punya alasan untuk melakukan pemangkasan lanjutan secara agresif. Artinya, pemangkasan 6 Juni pertama dan mungkin akan ada jeda berikutnya. Nah, kemudian dari Amerika, tentunya kita akan mengawasi data terkait dengan klaim pengangguran, lalu kemudian initial jobless claim seperti biasa. Kita punya tugas, satu lagi kita harus make sure apakah dia kembali di atas level 220.000 atau tetap di bawah 215.000. Angka di bawah 215.000 berarti menandakan lonjakan sebelumnya 232 itu hanya kebetulan, dan itu berarti menandakan pasar tenaga kerja yang masih tetap solid. Tapi kalau misalkan datanya di atas 220.000 lagi, welcome. Itu kemungkinan tren pengangguran yang sudah mulai meningkat, sehingga bisa diharapkan pasar tenaga kerja yang longgar untuk memicu ekspektasinya adalah terkait pemangkasan suku bunga Fed. Nah, satu sisi, data berikutnya adalah laju pertumbuhan ekonomi, yaitu GDP. Kita harus pastikan juga angkanya betul-betul turun. Ini yang diperlukan, karena pada utamanya ekspektasi untuk pemangkasan berarti diperlukan adalah data negatif atau data yang relatif lebih lemah. Dan pending home sales, walaupun saya sedikit mengabaikan, tapi ya peluangnya sih 50-50 ya, antara dia dipengaruhi ataupun dipertimbangkan oleh Fed atau sama sekali tidak. Tapi yang akan diperhatikan oleh Fed kurang lebih adalah ya mungkin inflasi dari sektor perumahan. Artinya dengan tingkat suku bunga yang terlalu tinggi, kemungkinan tingkat daya beli konsumen terhadap perumahan tersebut harusnya sudah turun alias mereda. Sehingga akhirnya inflasi di sektor perumahan harusnya mulai bertahap turun atau melunak. Oke, berarti otomatis minggu ini kita masih punya tersisa dengan data di hari Jumat, Tokyo Core CPI, lalu kemudian juga ada data PMI manufacturer ataupun non-manufacturer dari China, dan juga of course data inflasi PCE yang akan dirilis di besok malam.